يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi mudah-mudahan doa selalu menyatukan kita semua. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah selalu kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, acara ini adalah acara perdana yang diselenggarakan oleh Sigma Innovation, dan webinar pada pagi ini membahas Jurus Sehat Rasulullah dan Quranic Community. Tentunya tema ini juga akan berkaitan, juga akan tepat kondisinya dengan pandemi sekarang. Nanti narasumber akan menyampaikan bagaimana pola hidup yang baik ala Rasulullah dan apa hubungannya dengan Al-Quran sebagai sumber pedoman umat Islam. Untuk keberkahan acara pagi ini, kami persilakan Ustadz Dr. Jadul Akbar untuk membacakan tilawah terlebih dahulu. Dengan segala kerendahan hati kami persilakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء ووجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق كددا. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan yang sudah dibacakan dan juga kita yang mendengarkan mendapatkan pahala bagian dari Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya akan membacakan dulu mengenai profilnya Ustaz Jadul Akbar sekilas. Dr. Jadul Akbar adalah seorang dokter lulusan Universitas Diponegoro Semarang. Saat ini
lebih banyak berkecimpung dalam dunia kesehatan Islami. Penulis banyak menjadi narasumber tentang kesehatan Islami di berbagai media nasional, baik televisi maupun media cetak. Dan alhamdulillah juga latar belakang penulis bergerak di bidang kesehatan Islam atau pengobatan Nabi melalui jurus sehat Rasulullah ini karena kegelisahan penulis atas konsep-konsep pengobatan modern yang ada pada saat ini. Dan alhamdulillah dokter juga telah menulis sebuah buku dengan buku jurus sehat Rasulullah yang dicetak oleh Samil Group. Terima kasih juga kepada dokter dan alhamdulillah tadi profil mengenai Dr. Jedul Akbar. Selanjutnya juga kita kedatangan hadir spesial Bapak Riza Zakarias. Beliau adalah chairman Samil Group. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riza Zakarias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah izin Pak. Tadi Ustadz telepon katanya kalau nggak ada Pak Riza saya nggak akan hadir. Ditodong. Ancam. Mungkin saya akan persilakan Pak Riza untuk menyampaikan sedikit karena tadi dokter request katanya apa sih misi utamanya Samil Group membumikan Al-Quran, menghidupkan sirah. Itu tadi ya? Atau langsung ngobrol aja Ustadz, boleh nanya langsung ke Pak Riza. Kami persilakan. Ini acaranya Dr. Zaidul, Ustadz Zaidul Akbar. Silakan Ustadz. Saya pengen dengar itu dulu, Pak gurunya ngomong dulu, guru Syamilnya di sana. Biar semangat kitanya di sini. Ya baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, ini keberkahan, kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua hingga nanti kapanpun juga ya, baik yang lalu, saat ini, dan kemudian insya Allah. Mudah-mudahan Allah juga limpah curahkan salawat dan salam kepada junjungan kita insya Allah Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan seterusnya ila yaumil qiyamah. Ya, saya sesingkat mungkin insya Allah. Ini ada guru saya di sini, Ustadz Zaidul Akbar. Jadi Syamil Group, alhamdulillah izin Allah memang sudah sejak lebih dari 5 tahun yang lalu, sudah mungkin 8 tahunan ya, itu mengazamkan bahwa mudah-mudahan Allah izinkan kami ada itu membawa misi begitu ya, bahwa visi kami adalah membumikan Al-Quran dan menghidupkan sirah. Mengapa itu kemudian menjadi misi, menjadi visi dari Syamil Group? Karena alhamdulillah izin Allah ada bentuk kesadaran yang Allah izinkan dalam perjalanan kami membangun Syamil ini. Kami diizinkan untuk masih bertaubat, sadar begitu ya, bahwa hakikatnya kita ini masih ada, maksudnya kita ini Syamil Group begitu ya, itu masih ada karena Al-Quran mengizinkan kami masih boleh berinteraksi dengannya. Karena Allah masih mengizinkan kami membersamai Al-Quran, dalam artian Al-Quran mudah-mudahan menjadi sahabat kami, mudah-mudahan. Jadi Ustadz Uzam gitu ya, dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu keyakinan yang sangat kuat menjadi kebulatan tekad dari kami bahwa justru ketika kita kembali kepada Al-Quran gitu ya, Al-Quran ini akan memberikan cahaya penerang gitu ya, yang dengan cahaya tersebut, nur tersebut dari Al-Quran tersebut, kemudian kita mampu membedakan, kita mendapatkan furqan, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian ketika itu juga sudah kita dapatkan izin Allah, maka kesananya akhirnya kita mendapatkan keberkahan, kebaikan, dan seterusnya. Saya mengenal Ustadz Uza ini sudah belasan tahun yang lalu, Ustadz ya. Dan alhamdulillah yang mempertemukan kami selalu begitu ya, dalam sentuhan-sentuhan dalam perjalanan. Pak Rijanya tuh mute. Ya, yang mempertemukan kami bersama-sama itu adalah Al-Quran.
kami dengan mushafnya, dengan program-program kequranannya, sekarang sekitar 600 rumah syamil Quran di seluruh Indonesia, itu juga bagian dari ikhtiar kami bagaimana membumikan Al-Quran. Lalu bertemu juga dengan Ustadz Uzza, yang saya kenali dari belasan tahun yang lalu, selalu berbicara sama, bahwa yang namanya orang, manusia, insan, itu mau hidup terbaik ketika mau menjadikan Al-Quran sebagai rujukannya. Ketika menjadikan Al-Quran sebagai sumber dari bagaimana dia semestinya dari mulai hidup, pola hidup gitu ya, kemudian memilih makanan, minuman, sampai ke mentalitinya, dan itu semuanya saling terangkai begitu ya, dan itu semua sudah tidak akan salah, pasti benarnya, bahkan 100 garansinya itu 100 pasti benar gitu. Ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai guide kita dalam urusan apapun. Itu kami rasakan kemudian dalam menjalani kehidupan keseharian di Syamil Group. Bahkan dalam situasi saat ini pun, ketika kita berada di tengah-tengah pandemi, ya kami tetap dokter gitu ya, Ustadz gitu. Saya sering manggil bolak-balik aja, ada dokter, ada Ustadz gitu. Karena ini double gardan gitu. Ya dokter ya Ustadz. Nah, kami menjalani ini pun insya Allah begitu dok, selalu bertanya, ini kira-kira panduan Quran dalam melewati situasi seperti ini, itu apa yang harus dilakukan? Itu pula yang kami ikhtiar untuk praktek semampu, sebaik mungkin yang kami mampu lakukan. Dan izin Allah juga kemudian kita juga belajar dari seorang Uzza gitu ya, Ustaz Zaidul Akbar, sama juga ujung-ujungnya tetap orang ketika kembali kepada fitrah kebenaran yang hakiki, yaitu Al-Quran, dia merasa damai, merasa tentram, merasa tenang, dan kemudian dia akan mendapatkan kebaikan, kemaslahatan yang tidak salah, insya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah izinkan kita bersama dok, dengan semua juga yang hadir di sini, bersamai kehidupan kita, selalu menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita, dan kita bertemu juga di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, karena juga syafaat dari Al-Quran insya Allah, yang tidak hanya sekedar kita baca, tetapi juga kemudian kita menjadikan Al-Quran ini imam, yang kita posisikan sebagai pemimpin, pengarah, petunjuk, hidup, keputusan, dan apapun yang sedang kita ikhtiarkan pada saat kita masih diberi izin hidup di dunia ini. Begitu Kang Fei. Dari saya, terima kasih banyak. Saya izin mendengarkan selanjutnya kepada Ustadz saya, Ustadz Zaidul Akbar. Sebelum di close, ada yang ditanya lagi, Ustadz? Oh cukup, saya bahagia banget dapat sentuhan ini, dapat sambutan dari Kang Rija nih, Ustadz Rija, Masya Allah. Special request, karena kan beliau sering bikin Zoom, tapi saya nggak pernah dengar. Sekarang saya pengen dengar, sedikit aja udah semangat. Karena kalau pemimpin tuh ngomong itu, dia sedikit aja ngomongnya sudah bikin pasukannya melesat, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun, terima kasih Pak Riza atas waktunya. Saya standby, Kang Fei. Alhamdulillah, Pak. Ya. Tapi izin nanti di setting ini, Pak ya. Iya, ikut settingan. Ya. Atur nuhun. Ya, terima kasih Pak Riza atas kesempatannya. Selanjutnya ke acara inti mungkin kami persilakan Dr. Zaidul Akbar untuk menyampaikan pencerahan bagi kita semua dengan segala kerendahan hati. Kami persilakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi ba'da wa shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakumullahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, dan kita bersyukur terus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari demi hari, di saat apapun itu adalah hari terbaiknya kita untuk bersyukur. Jadi kalau kita ditanya kapan hari terbaik kita, ya hari ini hari terbaik kita. Setiap hari hari terbaik. Mau ada wabah, mau nggak ada wabah, semua hari terbaik. Karena satu kali kita mengucapkan, atau mungkin suatu saat, atau mungkin satu hari seseorang itu mengucapkan ini hari yang sial atau apapun untuknya, maka
disitulah letak kadar syukur dia pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur terus ya. Karena apa? Karena dari mulai bangun pagi tadi ya sampai detik ini ya, saya di depan meja ini mungkin terlalu banyak sudah nikmat yang Allah berikan untuk kita. Kalau kita mau jujur-jujuran, katakanlah sekarang mata saya, jantung Anda atau jantung saya, paru-paru saya, darah saya, semua berjalan tanpa kita perintahkan. Semua berjalan atau bekerja dengan sendirinya dengan sistem yang sudah Allah ciptakan. Maka subhanallah, kita berada di majelis ini bukan karena kita punya kaki, bukan karena kita punya tangan atau apapun itu, tapi karena Allah berkehendak hari ini kita berada di tempat ini. Dan itu sudah tertulis ya dalam perjalanan takdir kita, dan semoga Allah ridhoi majelis kita ini, dan semoga Allah ampuni segala kekurangan kesalahan kita dalam majelis kita ini. Salawat dan taslim kita sampaikan pada manusia yang fisiknya, akhlaknya, nasabnya semua Allah sempurnakan, sehingga dialah yang patut menjadi contoh dari kita semua dalam segala aspek kehidupan. Dan Masya Allah tabarakallah-nya hari ini ya kita membahas tentang Al-Quran ya, tentang bagaimana Al-Quran itu menjadi imunitas. Dan jazakallah khair kepada Kang Riza, chairman dari Sigma dan Sigma sendiri dan semua pihak mendukung acara ini. Masya Allah, barakallahu fikum, semoga Allah berkahi dan semua aktivitas dakwah kita ini di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan Al-Quran, jadi ada hal-hal mungkin yang perlu kita sepakati dulu tentang bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai konsep dasar dalam Islam atau konsep imunitas itu. Karena kemarin saya sempat membaca sebuah postingan dari seorang yang gelarnya sepertinya cukup panjang gitu kan, tapi ternyata tidak ada nilai-nilai akidah atau tauhid di sana. Saya katakan pagi ini kepada saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian bahwa Islam itu adalah agama yang mempercayai hal-hal yang gaib ya. Sebagaimana kita sering membaca dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, zalikal kitab zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang-orang mempercayai hal-hal yang gaib ya. Maka sebabnya dalam Islam ada banyak hal-hal yang kita nggak bisa lihat secara kasat mata atau secara mata pandangan kita. Kita nggak lihat surga, kita nggak lihat Allah, kita nggak pernah atau dia belum pernah lihat Rasulullah SAW, kita belum pernah lihat surga, kita Masya Allah banyak hal yang dalam Islam kita tidak pernah lihat atau belum lihat. Maka percayai saja. Ya, percaya itu sebagai satu doktrin. Jadi kalau sudah bicara pada kata-kata atau mungkin hal yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan disampaikan oleh baginda Nabi SAW, maka itu doktrin. Doktrin itu maksudnya apa? Percaya saja. Percaya saja dan tidak perlu banyak pikir di situ. Ya. Itu sebabnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kalau seandainya iman itu mengikuti logika seseorang, maka harusnya bawahnya sepatu atau khuf yang dibersihkan atau disapu atau diusap. Kenapa? Karena kan harusnya itu bagian yang kotor, tapi Nabi kita SAW memerintahkan kepada kita, memerintahkan pada para sahabat itu untuk membersihkan atau mengusap bagian atasnya khuf tadi. Itulah perintah. Kalau sudah bicara perintah, maka percaya saja, nggak usah banyak tanya, ya, dan ikuti saja, pasti benar gitu kan. Karena apa? Benar seperti dikatakan oleh Kang Riza tadi bahwa umat Islam ini kenapa bisa jauh. Jadi saya sempat membaca sebuah atau melihat melihat postingan atau mungkin ceramah seorang ustadz, Masya Allah, beliau menceritakan tentang bagaimana ternyata umat Islam ini ternyata itu bisa dikalahkan oleh orang-orang kafir, dan itu diteliti oleh Inggris dan Perancis saat itu. Akhirnya dibuatlah segala macam hal yang membuat orang Islam ini ternyata kekuatan mereka, kekokohan mereka, keimanan mereka itu, Bapak-Ibu sekalian, itu ternyata kuatnya karena Al-Quran dan bahasa Arab. Sehingga Pak, dibuatlah image. Mungkin kita pernah mendengar atau mungkin ya mengalamilah fase di mana kalau orang masuk pondok itu kayaknya anak terbelakang, anak nggak lulus masuk sekolah negeri, ya segala macam bahasa Arab, apalagi kita bicara di sekolah-sekolah internasional yang nggak ada bahasa Arab, nggak ada Al-Qurannya. Subhanallah kan? Itulah yang terjadi zaman sekarang. Maka saatnya kita kembalikan pada Al-Quran karena imunitasnya, tanda kutip dalam hal ini bersifat katakanlah ruhiyah seorang mukmin itu ada pada Al-Quran. Anda mau bukti? Sekarang saya akan bacakan sebuah kisah. Dan dalam pemahaman medis ya, kekebalan itu diturunkan. Kekebalan itu atau imunitas itu diturunkan. Jadi kalau orang tuanya kekebalannya kuat, terus yang dimaksud di sini kekebalan apa? Kekebalan imannya kuat, maka otomatis anaknya juga akan memiliki kekebalan iman yang kuat.
Apakah dia akan mendapatkan kekebalan fisik juga? Tentunya begitu. Karena orang yang beriman pasti akan menjaga badannya. Baik, saya akan ceritakan kepada teman-teman sekalian bagaimana kekebalan itu didapatkan. Ya, kisah ini saya ambil dari buku Kisah Para Tabi'in. Dengarkan baik-baik kisahnya. Ada salah satu tabi'in yang mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian pernah mendengar kisahnya, itu Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair rahimahullah, ya. Beliau ini Bapak sekalian dilahirkan. Lihat baik-baik kisah ini. Dan saya akan ceritakan bagaimana kekebalan itu diturunkan dari katakanlah nasabnya beliau, ya, rahimahullah. Urwah bin Zubair Bapak sekalian dilahirkan setahun sebelum berakhirnya kekhilafahan Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, di dalam keluarga paling terpandang dan terhormat kedudukan dari sekian banyak keluarga-keluarga kaum muslimin. Ayahnya Zubair bin Awam ini, Bapak sekalian, atau Urwah bin Zubair adalah Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, sahabat dekat dan pendukung Rasulullah SAW, orang pertama yang hunus pedang dan salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ibunya, ya Zubair bin Awam ini, ya, atau mungkin Urwah bin Zubair adalah bernama Asma binti Abu Bakar, yang berjuluk, ya, yang kita pernah mendengar atau kisahnya Zatun Nitaqatain, ya, bahwa beliau ini Asma bin Abu Bakar ini radhiyallahu anha adalah pemilik 2 ikat pinggang. Hal ini karena dia merobek ikat pinggangnya menjadi 2 pada saat hijrah. Itu kisahnya Asma bin Abu Bakar. Jadi kakek dari pihak ibunya Urwah bin Zubair ini tidak lain adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah Rasulullah dan sahabat Nabi SAW ketika berada di Gua Sur. Nenek dari pihak ayahnya bernama Sofia binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah SAW, sedangkan bibinya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada saat jenazah Aisyah dikubur, Urwah sendiri yang turun langsung ke kuburnya dan meratakan liang lahatnya dengan kedua tangannya. Itu kisahnya Urwah bin Zubair. Tapi subhanallah, waktu saya baca kisahnya Bapak sekalian, Urwah ini waktu sebutkan dalam sebuah riwayat, dia pernah membawa anaknya untuk menjumpai khalifah saat itu, dan qadarullah akhirnya anaknya itu tertendang dengan kuda, dan akhirnya anak tersebut, ya, anak beliau yang sudah dilatih sama beliau dengan luar biasa, akhirnya mati, ya, wafat gara-gara tendangan kuda tadi. Dan akhirnya Urwah sendiri yang memakamkan anaknya tadi. Menarik ternyata dalam peristiwa itu Urwah bin Zubair rahimahullah ini, beliau subhanallah akhirnya terkena penyakit yang kakinya harus dipotong karena penyakit tadi menggerogoti sebagian kakinya, Bapak sekalian. Apa yang terjadi? Saat itu khalifah merasa nggak enak luar biasa. Kemudian Bapak sekalian, apa yang terjadi? Yang terjadi berikutnya, akhirnya para tabib-tabib dipanggil semua. Bagaimana caranya untuk mengobati Urwah bin Zubair? Dan bagaimana cara memotong kakinya? Tapi Masya Allah, tabarakallahnya Bapak sekalian, para tabib tadi akhirnya mengatakan pada Urwah, karena saat itu tidak seperti zaman sekarang ada anestesi, ada bius, mereka membiusnya menggunakan khamr atau arak seperti itu. Dia katakan pada Urwah, ya, silakan Anda minum ini Syekh, supaya nanti Anda mabuk, keliengan, dan kami akan potong kaki Anda, karena kakinya harus dipotong. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Masya Allah, akhirnya Urwah mengatakan, tidak akan pernah saya minum barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Urwah. Dan apa yang terjadi Bapak sekalian? Urwah mengatakan pada orang-orang tadi, baik, perhatikan, mungkin dengarkan baik-baik kata-kata saya ini. Kalian lihat dia, misalkan saya akan berzikir, kata Urwah, saya akan berzikir, ya, dengan zikir tidak disebutkan dalam buku tadi, ya, saya akan berzikir, dan ketika wajah saya memerah, maka potonglah kaki saya, kata Urwah. Akhirnya para tabib tadi melakukan hal yang diperintahkan oleh Urwah bin Zubair tadi, dan mereka memotong kakinya saat sang syekh ini atau sang ulama besar tabi'in ini mulai kelihatan merah di mukanya akibat dari zikirnya tadi. Subhanallah, ya. Sehingga cerita akhirnya Urwah pingsan sekalian, dan Masya Allah, ya, luar biasa kisahnya. Saya tidak menceritakan tentang bagaimana penyakit tadi, tapi saya katakan bagaimana kekebalan. Ya, bagaimana kekebalan iman dari seorang Urwah bin Zubair itu didapatkan dari nasabnya, dari kakeknya, neneknya, ibunya, subhanallah, dari bapaknya, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Saya katakan, jadi kalau kita mau bicara ke depan generasi ini mau jadi generasi yang luar biasa, punya kuat imunitas ruhnya, kolbunya, maka generasi tadi harus menjadi generasi yang dekat dengan Al-Quran. Subhanallah, sekarang kita lihat, ya, sudah mulai banyak, ya, ma'had tahfiz, ya, yang mengajarkan tentang atau membuat atau mendidik para hufaz, para penghafal Al-Quran. Jadi kenapa menjadi penting sekali ini semua kekebalan ini? Saya nanti akan ceritakan secara fisiknya, tapi kita akan bicara dulu bahwa sebenarnya
Tidak lain tidak bukan, ya. Tidak lain tidak bukan, semua ini bermula, ya, bermula dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Ya, iza solat jasadu kulluhu, wa iza fasada jasadu kulluhu, kata Nabi. Allahu ya qaul. Kata Nabi SAW, bahwa ketahuilah dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Dia baik semua, dirusak-rusak semua. Daging itu kolbu. Sedangkan kolbu ini ada penyakit. Sebagaimana raga itu ada penyakit, kolbu juga ada penyakit. Sebagaimana raga itu ada katakanlah penyembuhnya atau pengobatnya atau yang menguatkannya, kolbu juga sama. Kolbu juga sama. Dan para ulama sepakat bahwa sebenarnya yang harus jauh lebih diperhatikan adalah kolbu itu sendiri. Kolbu itu jauh lebih harus diperhatikan daripada raga. Zaman sekarang terbalik, karena konsep materi yang dibawa oleh Barat zaman sekarang ini akhirnya mementingkan kolbu, raga, sehingga kolbunya lupa, ya, lupa Tuhan, lupa Allah Asy-Syafi' Maha menyembuhkan, lupa kita punya Quran yang dalam Quran itu ada janjinya Allah. Dalam Quran itu ada petunjuknya Allah. Dalam Al-Quran itu terdapat segala kebutuhan. Itu sebabnya kalau kita bicara ke Inggris, Prancis tadi, akhirnya mereka punya dua konsep untuk melemahkan umat Islam. Itu apa? Jauhkan dari Al-Quran dan jauhkan mereka dari bahasa Arab. Itu dua cara mereka. Dan dibikinlah propaganda untuk membuat dua hal tadi seakan-akan terbelakang. Orang yang masuk pondok lah, belajar Al-Quran, segala macam itu kuno loh. Yang bagus itu apa? Yang anaknya selesai sekolah, sekian, belajar ilmu ini segala macam, ya, bisa kerja di mana segala macam, tapi ketika bapaknya, ibunya meninggal dunia, dia tak tahu cara mensolatkan jenazah bapak ibunya. Ini musibah. Padahal dalam Al-Quran, konsep sederhana yang ini yang menjadi utama. Anak sukses itu apa? Anak yang berbakti pada orang tuanya, itu saja. Jadi anak sukses itu anak yang berbakti. Mau sekolah kayak apa juga, kalau dia durhaka sama orang tua, bukan anak yang sukses. Itu dalam Al-Quran ada semua. Ya, termasuk dalam urusan kesehatan, termasuk dalam urusan menjaga kekebalan tubuh kita. Nanti kita akan bahas itu semua. Jadi buat sekalian, kolbu tadi sebagaimana saya jelaskan, ada penyakit. Ada syubhatnya, ada syahwatnya. Obatnya apa? Islam mengajarkan. Obatnya dua, yaitu Al-Quran ini, yang pertama ini. Yang kedua adalah Islam. Islam maksudnya agama itu ad-dinu nasihat, kata Nabi. Nabi kita SAW menjelaskan bahwa agama itu nasihat, maka nasihati diri kita. Lagi pelit, muncul bakhilnya, datang ke majelis ilmu yang mengajarkan tentang pentingnya kedermawanan. Belajar dari sirah. Ya, Syamil Quran atau Sigma mengajarkan tentang kembali kepada Al-Quran dan Sirah. Benar sekali. Ini zaman sekarang kalau boleh saya katakan, kita nggak perlu contoh-contoh dari orang-orang luar sana, apalagi Barat. Islam sudah komplit semua. Mau tokoh apa? Ya, nggak perlu tokoh kayak Superman, Spiderman, Batman yang nggak jelas, bohong semua itu. Islam punya pasukan yang bisa berjalan di atas air. Pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas waktu perang penaklukan Madain. Mereka semua dengan 30.000 untanya, 30.000 pasukan itu berjalan di atas air dengan kuasa Allah pastinya. Terjadi. Ya, bukan pakai jaring-jaring, laba-laba segala macam. Bukan itu. Ya, Islam tidak mengajarkan itu. Dan bagaimana, Masya Allah, Bapak sekalian, pernah sebutkan sebuah riwayat juga. Bagaimana hero-hero itu, tokoh-tokoh pahlawan Islam itu ketika ada satu pahlawan sahabat sehingga saya, mereka melewati sebuah hutan. Dan sebuah hutan itu, subhanallah, hutan yang sangat ganas. Akhirnya diberi di depan hutan. Beri di depan, ibarat kata mulut hutan itu dikatakan, wahai para penghuni hutan, dia bilang. Dengan pasukannya kan. Ya, setelah dia bertakbir, Allah Akbar, wahai para penghuni hutan, kami adalah pasukannya Allah, tentaranya Rasulullah SAW. Dan kami ingin melewati tempat ini, maka berilah kami, atau lapangkanlah jalan kami untuk sampai ke tepi hutan sebelah sana. Dan apa yang terjadi ini bukan kisah Israiliyat, Pak. Bukan. Ya. Tapi ini kisah benar. Subhanallah, akhirnya apa? Ketika, sehingga saya Abdullah nama sahabat tadi, apa yang terjadi ketika sudah mulai seperti tiba-tiba itu hewan-hewan hutan, mau jinak, mau hewan buas, itu berjejer seakan-akan membuat jalan sampai ke tepi hutan yang sananya. Kenapa? Karena imunitas iman mereka yang luar biasa. Sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menyebutkan dalam sebuah kisahnya ketika beliau, ya rahimahullah, dia kena demam, lalu dia katakan tidak ada obat apapun, dia akhirnya mengambil air Zam-Zam, kemudian dia membacakan Al-Fatihah dan diusapkan ke seluruh badannya. Subhanallah, dengan kuasa Allah akhirnya demam tadi turun. Nah, kita mungkin zaman sekarang ya kebanyakan dosa.
Jadi baca 1 belum turun, 2 belum turun, 3 belum turun, 4 belum turun, sampai 30. Akhirnya paracetamol masuk. Makanya kita mau kembalikan nih generasi kepada Al-Quran. Sehingga nanti apa? Dia tahu bahwa yang menyembuhkan penyakitnya bukan obat, bukan sarana, tapi Allah yang berkehendak. Allah Asy-Syafi' yang menyembuh. Faiza maritu fahuwa yashfi. Itu salah satu konsepnya akidah atau tauhid sekalian. Maka sekalian kembali ke tadi. Jadi dalam Islam sebenarnya kolbu itu jauh lebih penting daripada raga kita. Coba saya tanya. Mungkin kalau masih ingat ya, mudah-mudahan masih ingat. Syarat diterimanya amal ibadah itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama ikhlas, karena Allah. Ini kan ibadah hati, ikhlas ini ibadah hati. Ya. Yang kedua apa? Ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul SAW. Ya. Jadi kolbu itu jauh lebih penting, dan kekebalan mukmin itu ada pada kolbunya. Sering saya sampaikan, iman is your immunity. Pertanyaan, meningkatkan iman dengan cara apa? Al-Quran jawabannya. Al-Quran memberikan pedoman yang luar biasa. Jadi seluruh ayat, ya, seluruh ayat dalam Al-Quran ini saya ada Quran juga. Yang Quran ini ada tulisan nama saya, diberi hadiah oleh Syamil ya, oleh Sigma. Itu disebutkan di situ baru sekalian, seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran ini semuanya syifa, penyembuh. Ya, itulah yang terjadi. Jadi bagaimana caranya? Nah, ini menarik. Saya membaca sebuah buku, judulnya Switch On. Ya. Yang ngarang buku ini seorang profesor lah, namanya Kazuo Murakami, orang Jepang. Tapi kayaknya sekarang dipindah ke Amerika. Itu dia ceritakan dalam buku itu, bahwa ternyata dia bilang, kalau mau gen itu teraktivasi, ibarat kata on gitu kan, dia bisa melesat gitu kan, maka dia harus ada, ibarat kata suasana haru birunya. Suasana haru birunya, terharunya, yang membuat akhirnya orang itu menangis, bersyukur, terhapuskan. Kata dia begitu. Ini orang bukan sembarangan, tapi dia meneliti tentang gen manusia. Dan dalam buku itu waktu saya baca itu, saya katakan, Masya Allah orang ini, kalau dia tahu Islam, harusnya dia masuk Islam. Dia katakan apa? Ini nggak mungkin terjadi semua karena urusan atau mungkin buatan manusia. Sampai dia terakhir dalam buku itu dia katakan, something great, dia bilang. Sesuatu yang agung yang mengatur ini semua. Masya Allah sekalian, blueprint sudah ada, dan ini menjadi toolsnya tanda kutip. Ya, maka saya katakan kolbu tadi itu bisa disehatkan. Itu sebabnya bagaimana cara menyehatkannya? Al-Quran dan Islam. Ya, Islam itu maksudnya ya nasihat-nasihat, kajian-kajian ilmu-ilmu syar'i yang itulah menjadi bahan bakar dan imunitas terbaiknya kita. Itu konsep konsep sederhananya lah gitu kan kalau kita mau bahas. Dan Allah sendiri dalam Al-Quran juga memberikan isyarat kepada kita semua. Isyarat kepada kita semua. Itu sebabnya kolbu itu butuh ketenangan. Kolbu itu butuh ketenangan. Maka dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketenangan. Salah satunya yaitu dalam surat Al-Fat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kata Allah. Ya, di situ dijelaskan ada banyak ayat-ayat yang lainnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa ada dari surah Al-Baqarah ayat 248, At-Taubah ayat 26 dan 40, Al-Fat ayat 4, 18 dan 26. Itu ayat-ayat menjelaskan ketenangan. Ketenangan adalah keserasian. Maka kalau orang yang tenang, sekalian, maka Masya Allah, tabarakallah. Kalau Anda pernah membaca, atau mungkin saya yakin pernah membaca kisah-kisah para sahabat, ada 2 orang sahabat yang mereka saling di perang Khandak, seingat saya, itu saling perang Khandak, perang Ahzab gitu, itu mereka saling bergantian menjaga perang saat itu, dan salah satu sahabat tadi itu akhirnya terkena panah. Dan dia mengatakan apa? Kalaulah bukan karena aku ingin menyelesaikan surat Al-Quran ini, maka aku selesaikan. Tapi subhanallah, dalam keadaan terkena panah, sekalian, ya, dia bisa mendapatkan, mungkin kalau bahasa kita tuh anestesi, gitu kan, analgetik yang luar biasa dari Al-Quran yang dia baca. Dari Al-Quran yang dia baca. Itu sebabnya kalau kita bicara Al-Quran secara fisik, ya, imunitas dari Al-Quran secara fisik, maka akan ada ketenangan, ada keyakinan, ada harapan di situ. Kan tenang semua. Ketenangan, keyakinan, harapan. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtil anhar. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lulwa wa libasuhum fiha harir. Kata Allah begitu. Orang-orang yang ingat Allah, hatinya tenang, ya. Allazina tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ya.
bahwa ternyata dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tenang tuh dalam terminologi, bahwasanya gini lah, nggak usah jauh-jauh deh. Ada penelitian yang pernah saya baca dalam sebuah buku tentang hormon bahagia. Jadi penelitian itu menyebutkan bahwa ternyata Masya Allah ya, ada dua kelompok penderita diabetes. Yang pertama ditontonin film perang ya dengan kadar gula yang sama, yang kedua ditontonkan film komedi itu film lucu gitu kan, dan dua-duanya kemudian dicek pasca nonton tadi, itu ternyata yang nonton film perang gula darahnya naik semua. Oh, Masya Allah. Jadi hati-hati dengan panca indera ya, kayak zaman sekarang nih tiap hari nontonin misalkan orang yang mati COVID sekian, misalkan orang lagi di atas kereta tumbang mati. Saya sih nggak mau nonton begituan, ngapain? Kalau bahasa ibu saya tuh mau mati aja lah. Mau ada COVID, mau ada kopot, mau ada apa mati gitu loh. Kok sesusah hati? Udah ajal aja. Mau pakai masker, tapi ikhtiar, waspada tetap ya. Tetap harus kita kerjakan sebagai bagian dari tawakal kita kepada Allah. Ya, jadi bukan dikit-dikit takut, sampai Masya Allah. Saya kadang kemarin pas mau makan di mana di Bekasi gitu kan, itu ada satu tempat parkir sekalian, itu kan biasa kita pencet pakai tangan atau apa gitu kan, tombol tiket disediakan sama dia tusuk gigi gitu loh. Saya kan tusuk gigi, dia bilang oh takut mati bener gitu kan. Nah gitulah, bukti orang Islam tidak takut mati, karena justru malah mati itu gerbang pertama kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, jadi Al-Quran secara fisik memberikan ketenangan, keyakinan, harapan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati jannatun, gitu terus loh. Dan kabarkanlah kepada orang-orang yang beriman, kata Allah. Jadi apa yang bikin susah? Jadi kalau udah tenang, bahagia, gula darah turun, tensi turun, segala turun. Masya Allah kan? Dan itu dibuktikan tapi kata kuncinya apa? Harus memahami itu dulu. Afala yatadabbarun al-Quran. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan, waktu saya pernah membaca ayat Al-Quran ini, bukan kita membaca ayat dan lihat ada ayat-ayat yang saya kadang-kadang mikir apa maksud tajwid itu? Ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab, ya ada izhar, ya. Nah, tempat ini punya Kang Izhar. Ya. Itu ya Masya Allah itu kan, itu semua punya efek yang beda sekalian. Baik, kita akan buktikan beda rasanya kepada kita. Contoh nih, saya akan bacakan surat Maryam. Surat Maryam ini surat yang unik karena di belakangnya ya semua. Ya, mari kita dengarkan. Auzubillahi Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria iz nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wasta'ala ar-ra'shu shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Lalu yang lain lagi Bapak sekalian ya. Kita lihat lagi surat Muhammad. Surat Muhammad ini belakangnya hum. Ya. Lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Wallazina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Lain lagi kalau kita baca Ar-Rahman, kayak di pak gitu loh,
Hati itu ibarat kata itu kayak mau dibongkar gitu loh, rasa syukurnya. Lihat, kita ayat langsung sudah masuk ke itu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nahlu zatul akmam wal habbu zul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Jadi kayak kita dipegang, bahu kita dipegang, matamu lihat, ya, telingamu dengar, tuh perhatikan matahari. Fabi'ayyi ala'i rabbik. Jadi seakan-akan kayak kita dipegang sama ibu kita gitu ya, atau mungkin dipegang oleh katakanlah pemimpin panglimanya kita, lihat gitu kan. Gitu loh. Kuat jadi kita kan. Nah, Al-Quran itu sekalian ya, subhanallahnya ya, dia punya irama-irama, ya, irama-irama, dia punya makna, dia punya hikmah juga. Bukan sekedar membaca artinya, bukan, dia harus ada hikmah di situ. Kalau hikmah dia didapatkan, maka kuatlah raganya deh. Raga itu dikuatkan oleh ruh. Jadi kalau kita lihat, perhatikan baik-baik sekalian. Maaf. Semua perangnya ya Rasulullah dan khususnya para sahabat itu tidak pernah ada perang di mana pasukan kaum muslimin jumlahnya lebih besar, nggak pernah ada. Jumlahnya kaum muslimin pasti lebih kecil, tapi selalu menang. Kenapa? Karena ruhnya mereka, jiwa mereka, ya, iman mereka jauh lebih besar daripada raganya. Yang itulah zaman sekarang hilang. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran. Ya, jadi kalau boleh saya katakan, berarti kita bisa menggunakan dong Al-Quran ini sebagai media kita untuk pengobatan, jelas bisa. Ya kalau saya pernah katakan bahwa saya katakan Allah, demi Allah saya katakan, ambillah air zam-zam itu, ya lalu Anda bacakan ayat Al-Quran atau bacakan ayat-ayat ruqyah atau mungkin ruqyah yang diajarkan Nabi SAW, lalu minta sama Allah. Ya Allah, kuatkan imunitasku, ragaku, fisikku. Minta dengan keyakinan. Pasti dikasih sama Allah. Kenapa? Zam-zam dia masyhuri balak. Salah satu contohnya ya. Zam-zam itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Apalagi Al-Quran. Ya. Itu sebabnya ada penelitian dilakukan seingat saya di Brawijaya, Malang. Itu ternyata sel kanker itu ketika dibacakan Al-Quran ya dengan orang yang pastinya meyakini itu. Kalau nggak yakin nggak bisa. Kan kata Allah dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khusran. Jadi ada beberapa ayat dalam Al-Quran itu yang Allah sebutkan syifa. Salah satunya adalah Al-Quran. Salah beberapa lagi ada madu. Ada madu, ada Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu bisa sebagai media penguatan imun. Ya, itu sebabnya Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika beliau mau tidur, apa yang beliau kerjakan? Beliau akan membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu beliau tiupkan seperti kayak bahasa saya itu kayak radioterapi. Ditiupkan gitu, diusapkan ke badannya seperti di ruqyah. Itu yang beliau kerjakan. Coba deh, mau coba nih, coba misalnya Anda wudu gitu ya. Lalu wudu dengan khusyuk sholat 2 rakaat. Ya, minta sama Allah, lalu baca ayat Al-Quran, tiupkan ke ini, ke tangan. Seperti itu. Ayat apa aja, minimal Al-Fatihah lah, atau Al-Mu'awwizatain, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca, tiupkan. Usapkan ke bawah, seperti kayak apa ya, berdesir gitu loh. Itu. Seperti itu Al-Quran, memberikan efek. Nah, apalagi banyak penelitian-penelitian menyebutkan ternyata molekul saja, ya, itu Bapak Ibu mungkin pernah membaca tentang Masaru Emoto. Masaru Emoto kan akhirnya masuk Islam gara-gara air Zam-Zam. Dia melihat air Zam-Zam itu molekulnya gimana nggak luar biasa molekulnya. Ya tiap hari dia mungkin jutaan orang mungkin muter di situ membacakan labbaik Allahumma labbaik atau mungkin Rabbana atina, dibacain semua.
Sedangkan manusia itu kan punya elektromagnetik gitu kan. Jadi seakan-akan air itu mendengar, pohon aja berkomunikasi. Itu sebabnya dalam makanan ya, makanan, minuman, Nabi kita SAW tidak pernah mengejek, tidak pernah mencaci, bahkan tidak memujinya. Karena mereka punya hati, tanda kutip ya. Mereka juga punya perasaan. Nggak boleh. Mau enak dia makan aja, alhamdulillah. Mau nggak enak nggak usah makan. Seperti itu aja. Ya, nah maka saya katakan, jadi getaran-getaran dari makharijul huruf Quran itu yang menguatkan saraf-saraf manusia. Maka Nabi katakan Allah katakan tilil Quran dan tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Nggak boleh baca Quran itu cepat-cepat. Dapatkan maknanya, dapatkan iramanya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan para qori-qori yang subhanallah ya, para membaca Quran itu, para hufaz, penghafal Quran itu, mereka membaca ayat-ayat atau surat-surat tertentu, itu kadang-kadang suratnya sama tapi nada yang berbeda, tergantung suasana hati mereka. Ya. Ya, makanya dalam Islam itu ya, selalu begitu Allah katakan, orang-orang yang berbuat baik wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, kata Allah. Orang-orang yang berbuat baik itu nggak ada takut, nggak ada sedih. Seperti itu janji Allah. Jadi kalau kita kembali balik lagi pada Al-Quran sekalian, maka sebenarnya zaman sekarang ini, kalau boleh saya katakan gitu ya, kalau boleh saya katakan, obatnya corona itu banyak-banyak baca Quran aja lah. Ya, bayangkan ya, dalam satu juz itu seingat saya ada sekitar 100.000 kebaikan dalam satu juz. Ya, kalau setiap hari bisa baca satu juz, berarti 100.000 kebaikan, 100.000 ketenangan, 100.000 kedamaian, 100.000 kekebalan hati, iman segala macam. Ya. Jadi kalau kita sudah memahami ini, maka ya apa harus takutkan? Ya. Apalagi kita yakin bahwa yang namanya dunia kayak ya sekarang ini ya fitnahnya luar biasa di mana-mana. Ya. Maka kembali saja pada Al-Quran. Semua yang kita butuhkan ada pada Al-Quran. Ya. Bagaimana malah kalau bicara tentang masalah kesehatan atau makanan? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ayat dalam surah Al-A'raf, wa kulu washrabu wa la tusrifu, kata Allah. Makan, tapi jangan berlebihan. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa 50% ilmu kedokteran itu ada pada ayat tadi. Subhanallah kan? 50% kata beliau, rahimahullah. Ya. Kenapa? Karena kuncinya zaman sekarang. Kenapa banyak orang zaman sekarang berpenyakitan? Karena makannya berlebihan. Yang dimakan berlebihan, yang dimakan nggak sehat. Udah gitu berobatnya juga nggak sehat. Nggak kenal bekam, nggak kenal puasa. Ya, nggak kenal katakanlah sunnah-sunnah Nabi. Ya. Subhanallah ya. Maka kembali pada Al-Quran. Ya, Quran ini adalah imunitas terbaik kita, baik secara ruhiyah qalbu, dengan ketenangannya, ya, dengan kedamaian kebahagiaannya, ya, dan secara fisiknya tadi saya katakan, ya, dia menggetarkan saraf-saraf kita, ya. Maka itu salah satu bisa kita lakukan dengan cara ya ruqyah, ya, kita membacakan ayat-ayat Allah ya kepada mungkin air gitu, atau mungkin kita bacakan, kita ruqyah badan kita, dan membaca Quran dengan tartil pun itulah adalah imunitas buat tubuh kita, ya. Dan selalu ada kabar gembira dari Allah. Al-Quran itu memberi kabar gembira, ya. Jadi pembeda juga, Al-Furqan juga, kabar gembira, basyira wa nazira, macam-macam, sudah komplit semua dalam Al-Quran. Tinggal ikuti saja, baca. Jangan pernah dalam hari kita, atau mungkin ya boleh saya katakan, ketika kita baca Al-Quran, minta sama Allah, ya Allah jadikan Al-Quran ini sebagai penguat hatiku, imanku, kolbuku, pikiranku, dan penguat jasadku. Boleh minta begitu? Boleh, karena ayat-ayat Allah itu kan penuh dengan keberkahan. Kita bertawassul dengan Al-Quran untuk kekebalan tubuh kita pun insya Allah tidak masalah. Ya, nah termasuk di waktu-waktu duha seperti ini ya menjelang siang seperti ini ya, waktu-waktu terbaik yang kita sholat ya, kita berdoa pada Allah dan meminta pada Allah agar Al-Quran dijadikan sebagai penguat, bukan hanya penguat fisik. Kalau saya mah fisik itu pasti ngikut, kalau kolbunya atau hatinya sehat, fisiknya pasti ikut, tenang aja, nggak usah khawatir. Ya, jadi kalau kolbunya sehat, raga pasti kuat. Maka kata kuncinya Pak, iman is your immunity. Immunity yang didapatkan dari Al-Quran. Ya, kalau lagi hatinya bermasalah, baca Quran. Ya, kalau lagi keras, baca Quran, baca terus. Sebagaimana seorang dokter ketika atau mungkin ya herbalis atau terapis memberikan obat dan orang yang belum sembuh-sembuh dengan obat tadi, maka apa yang dikerjakan? Tambahkan dosisnya. 1 halaman belum dapatkan vibrasinya, 2 halaman belum dapatkan vibrasinya, 3 halaman belum dapatkan vibrasinya.
Sampai akhirnya satu juz baru air matanya berlinangan. Allah menyediakan mata ini untuk menyalurkan perasaan kita kepadanya. Allah memberikan mata ini untuk kita menumpahkan segala gundah gelisah dan penyakit-penyakit dalam diri kita dengan bertaubat kepada Allah, sehingga nanti sampailah pada satu titik kharru sujada wa bukiya. Dia akan menangis tersungkur ya kepada Allah, berlinangan air mata, dan dia akan memasrahkan dirinya semua kembali pada Allah. Maka kita minta pada Allah agar kita dijadikan sahibul Quran, sahabatnya Quran di dunia dan akhirat. Ya, kita memohon kepada Allah agar kita ditambahkan kecintaan terhadap Al-Quran. Kita minta pada Allah agar dimudahkan untuk mentadaburi Al-Quran. Kita minta pada Allah, ya semoga Allah mudahkan kita untuk menghafalnya, mentadaburinya, mengajarkannya, mengamalkannya. Itulah generasi yang terbaik. Ya. Dan sebagai penutup materi saya akan bacakan surat Ad-Duha. Ya, mudah-mudahan surat ini menjadi semangat untuk kita, ya. Dan habis ini mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Wadduha wal-laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilan fa'aghna fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi kepada moderator Kang Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sangat mencerahkan sekali Ustaz. Bagi saya pribadi dan juga bagi peserta yang hadir di rumah saat ini. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Buat Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan boleh mengisi pertanyaan di kolom Q&A, tentunya dengan topik yang berhubungan dengan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Gitu ya. Assalamualaikum Ustadz. Apakah boleh bertawasul dengan bacaan Al-Quran agar sakit yang diderita sembuh? Karena ada Ustadz yang mengatakan bahwa membaca Quran harus dengan niat lillahi ta'ala, bukan karena alasan duniawi. Itu yang pertama. Dari Ibu Yulia Citra Pratiwi. Oh, langsung dijawab Ustadz. Persilahkan. Ya, langsung jawab aja. Boleh insya Allah ya. Kenapa? Karena memang ada janji Allah. Nanti Ibu coba nanti ya baca lagi tentang kaidah-kaidah atau mungkin tawasul-tawasul yang syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang saya pahami itu insya Allah boleh. Bahwa Al-Quran itu bisa dijadikan tawasul kita. Karena ada kebaikan, ada keberkahan. Bahkan kan sudah saya jelaskan tadi bahwa Al-Quran itu menjadi janji Allah. Karena Allah menjanjikan bahwa dalam Al-Quran itu dapat syifa. Ya Allah, ya niatkan pada awal utamanya kita membaca Quran karena Allah. Kan kita ketika membaca Quran, auzubillahi minasyaitonir itu sudah niatkan kita karena membaca Quran karena Allah. Ya, tapi kita minta niatkan lain di Allah, jadi semoga dengan keberkahan ayat-ayat ini engkau sembuhkan sakitku, nggak apa-apa. Itu insya Allah tidak masalah dalam Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan. Ini saya ambil dari kolom chat. Untuk kesehatan kolbu dengan membaca Al-Quran dari Ibu Marini. Kemudian untuk kesehatan raga, kita konsumsi apa ya Pak Ustadz? Ini kayaknya akan lebih panjang nih, tapi singkat aja Ustadz, persilakan. Ya, bismillah. Jadi sebenarnya kalau raga mah sesuai dengan apa yang tadi jelaskan Al-Quran. Halal, jadi konsep sehat dalam Islam itu halal, thayyib, dan la tusrifu, tidak berlebihan.
Itu aja sebenarnya. Jadi misalnya gini lah, madu halal nggak? Halal. Toyib nggak? Sangat toyib. Tapi kalau madu di satu hari diminum 1 liter ya sakit orang. Kan gitu. Kemudian misalkan kita tahu misalkan soda tuh halal nggak? Halal. Toyib nggak? Nggak toyib. Ya mau toyib, kalau udah nggak toyib, ya kemudian berlebihan lagi, pasti muncul masalah. Dan Allah memberikan kepada kita akal pikiran, pengetahuan ya untuk mendalami itu. Jadi kata kuncinya halal, toyib, dan tidak boleh. Hanya itu saja sebenarnya. Jadi kalau misalkan bolehkah makan gorengan? Ya boleh, sekali-sekali mah boleh. Tapi kalau hari ini gorengan, besok lagi gorengan, itu doyan, bukan sekali-sekali namanya. Ya. Gorengan sehat nggak? Orang dunia juga udah tahu gorengan mah nggak sehat. Contoh ya, boleh nggak? Saya sekali-kali mah silakan. Tapi kalau kita, saya katakan kita lebih banyak memasukkan dalam badan kita ini makanan-makanan yang halal toyib ya, dan tidak berlebihan. Itu kunci sehatnya begitu ya. Kurma sehat, halal toyib ya, halal pasti kalau diberi dengan apa yang halal. Toyib misalkan ya baik, sangat baik, tapi nggak boleh berlebihan ya. Jadi kita tahu kok mana yang bukan tinggi karbo, tinggi gula, makanan olahan, makanan tinggi garam, itu kan nggak sehat semua. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya dari Ibu Rika Purwanti Merlina. Ustadz, saya indigo. Badan selalu tiba-tiba lemas dan pusing sampai pingsan. Apakah yang bisa dilakukan atau bacaan apa yang tepat untuk melawannya? Apa pandangan menurut Islam? Terima kasih Ibu Rika atas pertanyaannya. Baik, indigo itu kan jadi saya jelaskan. Indigo itu kan orang-orang yang dikabarkan gitu kan, dia bisa melihat makhluk-makhluk jin segala macam. Nah, sedangkan dalam Al-Qur'an Allah sudah jelaskan bahwa ya mereka melihat kalian ya di tempat yang kalian tidak bisa melihat. Jadi manusia tidak bisa melihat jin. Jadi kalau ada kasus-kasus indigo seperti yang tadi disampaikan, maka harus dikerjakan apa? Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak diruqyah. Lebih baik ruqyah diri sendiri saja. Tapi kalau mungkin sekali-sekali ya minta diruqyah dengan orang-orang yang atau mungkin ustadz-ustadz ya yang kompeten, yang ruqyah syar'i gitu tuh enggak masalah. Dan itu akan hilang, lama-lama akan hilang. Saya pernah bertemu dengan ada orang yang dulunya parahnya luar biasa. Kemana mata melihat, dia bisa melihat makhluk-makhluk itu. Tapi subhanallah ketika dia mulai meningkatkan imannya, akidahnya, tauhidnya, dan diruqyah itu perlahan-lahan mulai hilang. Ya, jadi saran saya mungkin bagi akhirnya tadi yang bertanya tadi, coba mulai dirutinkan untuk diruqyah, ya, atau baca Quran, ya, atau mungkin dengan menggunakan daun bidara itu juga bisa. Ya, itu insya Allah akan menghilangkan indigonya tadi. Jadi indigo itu bukan suatu kelebihan, tapi itu harus dihilangkan dalam perspektif Islam. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz pertanyaan dari Ibu Rika tadi ya. Selanjutnya dari Ibu Fatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz beserta keluarga dalam kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan di dunia wal akhirat, dan juga ke seluruh peserta webinar dengan seluruh umat muslim. Amin. Ustadz, bagaimana cara menyampaikan ilmu hati kepada anak-anak? Di usia berapa mereka baiknya diajak berpikir tentang menjaga kalbu tersebut? Terima kasih, jazakallah. Mangga langsung Ustaz. Sebenarnya jadi gini, ada beberapa proses proses perkembangan anak-anak ya. Sebelum balik ada namanya tamyiz ya. Tamyiz itu dia sudah bisa membedakan baik dan buruk ya. Tapi sebelum tamyiz pun pada saat dia masih dalam kondisi belum bisa membedakan yang bahaya, mana bahaya, tidak bahaya seperti itu kita sudah bisa menanamkan itu. Terutama saat dia sudah bisa diajak komunikasi. Jadi anak itu kalau sudah memahami bahasa atau memahami perintah, maka sudah bisa disampaikan tentang itu semua. Ya contoh misalkan saya punya anak umur 2 tahun ya. Anak saya 2 tahun itu dia sudah mulai paham dengan perintah, dengan kalimat-kalimat saya. Jadi kalau dia melakukan sesuatu yang menurut saya itu tidak bagus ya, maksudnya
bongkar ini, segala macam, cokan ngambil makanan berlebihan. Saya kadang-kadang bahkan tidak bicara, saya begini saja sama dia, gitu kan. Atau saya tatap dia, udah mulai berhenti dia. Ya, jadi udah ada perintah di situ. Ya, jadi dia sudah mulai itu tidak boleh dikerjakan. Ya, tidak boleh dikerjakan itu kan maknanya macam-macam, tidak baik, atau segala macam. Jadi kita sudah mulai, mungkin di usia 2 tahun itu sudah mulai ada hal-hal seperti itu. Nah, kalau sudah mulai paham, Bapak sekalian, dengan perintah, contoh misalkan Anda punya anak yang, saya ada anak satu lagi yang umur 5 tahun, anak itu sudah ngerti dikasih perintah, misalkan tolong ambilkan air gelas, ambil gelas tuh. Nanti kalau dia misalkan ada waktu-waktu tertentu, misalkan dia punya barang dia nggak mau pinjamkan, dari situ kita mengajarkan akhlak dan adab kepada dia. Contoh berbagi, ya. Kamu kalau punya makanan, ya kamu harus berbagi pada adikmu. Sebab nanti kalau kamu pelit seperti itu, nggak mau berbagi, adikmu juga akan seperti itu. Ya, mau nggak seperti, jadi mulai diajarkan tentang adab-adab dalam Islam dan selalu kaitkan semua dengan Islam. Ya, contoh begini ya, Rasulullah nggak ngajarin gitu loh. Jadi gunakan bahasa-bahasa Islami di sana. Nabi nggak ngajarkan kita untuk bakhil, ya. Rasul tidak mengajarkan kita untuk marah, gitu kan? Kan ada hadisnya, gitu loh. Jadi dengan pola-pola seperti itu yang dari usia mungkin 2 tahun sudah mulai kita bisa mulai memberikan arahan itu kepada mereka. Itu yang mungkin sedikit saya pahami. Allah alam. Baik, terima kasih Ustadz. Dan alhamdulillah yang tadi bertanya Ibu Rika dan Fatia itu berhak mendapatkan hadiah berupa tabungan umroh dari Bank Syariah Mandiri. Langsung umroh nih. Masing-masing 200.000 Ustadz pembukaannya. Oh, kirain langsung umroh. Mau saya kalau gitu. Mau. Tapi juga ini hadiah masih banyak, Ustaz. Ada dari Madinah Al-Quran ya. Al-Quran cantik juga yang buat anak muda. Nanti juga kita akan kasih spesial untuk yang bertanya nanti. Ini Qurannya. Terima kasih buat Madinah Al-Quran yang sudah berpartisipasi memberikan door prize. Juga dari Samil Quran ada, Ustaz. Jadi ceritanya Sambil Quran itu jadi sponsornya Hafiz Indonesia RCTI. Kita punya edisi spesial Quran Iqrar hafalan, edisi spesial Hafiz Indonesia RCTI Ustaz. Jadi ini tidak diperjualbelikan. Nanti spesial untuk yang nanya kita kasih hadiah juga terpilih. Dan tentunya ada yang sangat istimewa adalah buku Jurus Sehat Rasulullah. Alhamdulillah. Ini bestseller Ustaz dan diterima oleh masyarakat. Terima kasih bukunya. Oke, lanjut Ustaz ya. Saya akan pilih ini. Assalamualaikum dari Maita. Pak Ustadz, apa doanya ya supaya dimudahkan bisa menghafal Al-Quran? Ada doa khususkah? Pak Ustadz. Nah, setahu saya sih nggak ada ya. Kita minta doa-doa seperti itu biasanya. Yang saya pahami itu nggak ada dari Rasul, tapi para ulama-ulama itu banyak doa-doa yang mereka menyebutkan tentang kemudahan, meminta kemudahan. Jadi kalau kita pun belum tahu bahasa Arab, ya pakai bahasa kita aja. Ya Allah mudahkan aku dalam menghafal Al-Quran, mudahkan aku dalam mentadaburi Quran, mudahkan aku dalam mengajarkan Al-Quran, mengamalkannya. Pakai bahasa kita aja, ya nggak masalah. Ya Allah Maha tahu, insya Allah. Ya tapi kalau salah satu ya kalau mungkin secara umum ya Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah berkahi kami dengan Al-Quran. Yang biasa kita baca kalau khatam Quran itu juga bagus doanya. Meskipun itu setahu saya tidak ada dasar hadisnya sih ya, tapi mungkin itu doa para ulama-ulama zaman dulu yang secara narasi sangat baik. Jadi baca saja tidak masalah. Seperti itu yang saya paham. Baik, terima kasih Ustadz. Bagi yang bertanya, silakan diisi di kolom Q&A. Ini kalau ngomongin resep, boleh nggak, Ustaz? Iya, boleh lah. Boleh lah. Bonus. Ini dari Bapak atau Ibu Bimbi. Ustadz, untuk parasit atau cacingan ada resep JSR atau ayat Qur'annya nggak, Dok? Pernah menjumpai selongsong cacing di feses. Apa tadi? Parasit. Parasit cacingan, Ustaz. Mungkin bisa dicoba pakai itu sih ya, propolis ya. Diminumkan propolis buat anaknya, nanti mungkin ditambahkan dengan kunyit dan lada hitam.
Dibikin jamu aja nanti diminumkan ke anaknya, mudah-mudahan membantu. Ya, propolis sama kunyit dan lada hitam. Baik, terima kasih. Tadi dari Madu ya, jangan lupa madu. propolis dan madu ya. Ustaz, ini juga ada pertanyaan dari Kak Sinta. Bagaimana bisa totalitas untuk makan sehat sementara lingkungan terdekat tidak support atau tidak mendukung, Ustaz? Ya, pindah lingkungan idealnya. Ya, idealnya pindah lingkungan, tapi ya Anda gini loh Pak, Bu. Maksudnya gini, kita tuh kan hidup harus punya ya idealisme lah mungkin bahasa saya gitu ya. Idealisme itu maksudnya hal-hal yang menjadi sebuah komitmen kita terhadap diri kita sendiri gitu loh. Jadi meskipun misalkan lingkungan kita tidak mensupport untuk hidup sehat, ya kita tetap tunjukkan gaya hidup sehat tadi gitu kan. Mungkin ada waktu-waktu tertentu kita juga ikut di sana mungkin ya. Tapi kan kita punya prinsip. Contoh beginilah. Mungkin bukan mungkin. Orang yang memang nggak merokok, mau kata di lingkungan merokok pun dia tidak akan merokok gitu loh. Karena emang nggak mau merokok. Nah sama juga dengan hidup sehat. Ya jadi kalau emang orang udah biasa hidup sehat, maka di lingkungan yang tidak sehat pun dia tidak akan ikut-ikutan hidup tidak sehat seperti itu, karena dia punya prinsip, hidupnya itu punya prinsip. Jadi kalau mungkin bahasa saya itu ya jangan serahkan remote kehidupan kita itu pada orang lain. Orang ngomong apa, orang bicara apa, orang lagi segala macam, akhirnya apa yang dikerjakan ngikut seperti itu nggak bisa. Misalkan Anda pengen makan misalkan sayur dan buah-buahan gitu kan, wih gaya nih, sok sehat nih segala macam, ya nggak apa-apa, bilang aja gitu. Dan jangan membuka pintu pertengkaran juga. Hidup gue ngapain lu ngurusin, nah itu nggak boleh juga. Jadi kalau misalkan kalau bahasa saya itu jawaban paling gampang mah, waduh hidup sehat ya, luar biasa nih, iya alhamdulillah nggak apa-apa, itu aja. Jadi kalau ketemunya salah satunya kalau bahasa Al-Quran itu faiza khotabahumul jahilun qolu salama. Jadi kalau orang-orang jahil tuh yang ngejek kita segala macam, katakan qolu salam, perdamaian untuk Anda. Gitu loh. Tenang aja ya. Prinsip ya, harus ada prinsip hidup. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ustaz dari Ibu Kartika. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Di masa COVID ini kan banyak usaha yang tidak bisa berjalan sehingga pemasukan juga berkurang. Bagaimana ikhtiar kita supaya kita nggak stres, Ustaz? Supaya apa? Tidak stres. Ini pertanyaannya pun sudah stres. Nggak boleh ceritanya momen itu stres, kan sudah sering. Iman itu kan sudah dijelaskan tadi, bahwa imunitas atau mungkin Al-Quran, segala macam yang Allah janjikan kepada kita itu kan banyak kabar gembiranya. Ingat aja itu terus, gitu kan. Jadi mau ada wabah atau tidak ada wabah, mau ada ujian yang katanya sekarang seperti sekarang ini, yang namanya orang beriman udah pasti diuji gitu loh. Itu kita pahami dulu lah. Prepare the best, expect the worst. Ya, kita mempersiapkan yang terbaik, tapi kita juga bersiap dengan yang terburuk gitu loh. Pasti yang orang dia baru keluar dari perut ibunya udah ujian, dunia ini kan udah ujian gitu loh. Dan kalau boleh saya katakan, cobalah Bu, ya mungkin Bapak sekarang menhasil buat diri saya sendiri, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Dari hidup kita yang selama ini sudah Allah berikan, udah bisa makan, minum, bisa sekolah, anak-anak segala macam. Berapa lama sih katakanlah hidup yang kita tuh benar-benar susah? Ada 15 tahun, ada 10 tahun, ada 5 tahun, nggak ada. Ya, sedikit sekali sebenarnya. Sabarlah sebentar, ya. Nggak usah bicara stres, ya. Sangat konyol kalau seandainya dengan ujian seperti ini saja, ya kita justru malah nggak mempersiapkan kesiapan raga dan mental kita ke depan. Baru saja ujian kayak seperti ini, baru saja ujian kayak begini gitu kan. Ya, nah itu di situ nanti kita tahu bahwa ternyata iman kita itu seperti ini levelnya, tingkatnya. Yang pertama. Terus bagaimana cara solusi Islam? Atau mungkin bagaimana caranya istainu bisobri wassalah. Istainu, minta pertolongan pada Allah dengan cara sabar dan sholat gitu kan. Allah tidak akan menyusahkan kita hidup. Ingat baik-baik. Kata Nabi SAW, ya jangan pernah kalian mati ya sehingga kalian berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla.
Jangan pernah. Allah tidak mau nyusahin kita, tenang aja. Hal-hal seperti ini yang ada nih bagian dari caranya Allah untuk membersihkan mungkin kerak-kerak dalam hati kita. Kalau saya tanya kepada Anda yang bertanya ini, Anda masih bisa makan? Masih. Masih banyak orang di sana yang sekarang makan pun nggak bisa. Anda masih bisa pakai pakaian? Ada orang yang sudah nggak ganti pakaian seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan. Adalah. Mau stres apa? Masih bisa makan, masih bisa ikut webinar, masih bisa beli pulsa. Terlalu banyak harus disyukurin, Bu, Pak. Ya, terlalu banyak. Jadi kalau mungkin yang seminimal itu kita syukurin dulu lah. Ya, jangan stres-stres. Sekarang bisnis ya, nggak ada COVID juga, ya namanya bisnis atau apapun, pasti akan ada waktunya turun, pasti, nggak mungkin terus. Mana ada ceritanya bisnis itu terat gitu kan, begitu terus nggak ada. Tanya sama Kang Rija, pasti ada turunnya. Nggak mungkin enggak. Waktu turun itu apa? Persiapkan diri untuk menyambut ya kemenangan berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malah justru dalam kondisi seperti sekarang ini malah kita sibuk dengan hal-hal yang remeh-temeh. Persiapkan diri kita untuk kebangkitan berikutnya. Karena yang namanya ujian, kita sekolah, SMP, SMA, kuliah, ujian itu nggak lama. Nggak ada ceritanya orang kuliah 4 tahun itu ujian semua, nggak ada. Ujian yang paling seminggu, gitu loh. Tenang aja, ada waktunya. Allah akan kembalikan ini semua. Ya, jangan khawatir. Tapi kata kuncinya berbaik sangka kepada Allah. Yakinlah Allah tidak akan mau menyusahkan hamba-hambanya, dan Al-Quran lagi balik-balik kawan. Ya, kata Allah apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah bebankan sesuai dengan kapasitasnya kita. Begitu terus dalam kehidupan tuh. Jadi kalau kita sudah seperti ini terus, akhirnya hari-hari kita tuh kita penuh dengan baik sangka dengan Allah. Masa sih Allah menciptakan kita, menghadirkan kita di bumi untuk bikin susah? Nggak ada ceritanya. Kenapa? Karena ada hadisnya, yang paling susah hidupnya, cobaannya itu para nabi dan rasul, nggak kita. Ya, kita yang ya imannya cetek-cetek begini tuh nggak segitu-gitu amat lah dibandingkan dengan Nabi itu sekalian. Para sahabat pernah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu demam, itu dipegang badannya kayak besi panas, coba. Demamnya saja itu bisa mungkin 40, 50 derajat ya, kalau mungkin ala-ala kita lah, kita hitung pakai derajat Celcius gitu. Kita belum ada apa-apanya, maka terlalu banyak yang harus disyukuri. Dan kalau kita bikin antara kotak doa yang sudah dikabulkan sama Allah sama kotak doa yang belum dikabulkan Allah, akan jauh lebih banyak isi kotak yang sudah Allah kabulkan. Maka in syakartum la azidannakum, bersyukurlah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, gitu kan. Kalau kau nggak bersyukur, azabku sangat pedih. Dan Allah katakan lagi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kau mau hitung-hitung dari pagi sampai hari ini aja, dari jam ini aja, terlalu banyak harus kita syukuri, Pak Bu. Itulah obatnya stres, syukur, bahagia, tenang, gitu kan. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Semoga Allah segera perbaiki keadaan ini, dan semoga bagi yang usaha ya bisa atau apapun ya, semoga dengan caranya tetap Allah berikan rezeki tadi ya, karena sebagaimana maut mengejar seseorang, maka rezeki juga akan mengejar seseorang hingga ajalnya tiba. Allah a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Santi Lestari. Assalamualaikum, saya Ibu Santi dari Cimahi. Menurut hasil lab dan penjelasan dari hasil tes anak, 1:100 menurut dokter saya kena autoimun, pradiabetes, dan asam urat dan MAH. Bagaimana caranya dokter supaya saya lepas dari obat dokter? Karena obat asam urat membuat lambung saya terasa perih, dan makanan apa yang bisa saya konsumsi membuat saya tidak merasa lemas agar bisa berantar. Pertanyaannya asam uratnya tuh lemesnya ya? Gini, karena obat asam urat itu membuat lambungnya perih. Kemudian dia Ibu Santi nanya, makanan apa yang bisa dikonsumsi supaya tidak lemas, Tad? Karena beliau sudah 2 bulan mengikuti resep dokter, maksudnya mengikuti resep dokter Ustadz Jadul, berhenti mengkonsumsi. Maksud saya, maksud saya harusnya nggak makan obat asam urat lagi mungkin. Setelah minum obat, dia ikutin resep JSR juga, berhenti mengkonsumsi terigu, minyak, gula, dan badannya sekarang lebih enak, Ustadz. Tapi ada sendi-sendi masih sakit dan terkadang masih lemas. Jadi pertanyaan beliau tuh gimana supaya tidak lemas, Tad? Oh, dan sendi-sendinya masih sakit.
Pertama berjemur. Berjemur. Yang kedua minum itu madu, air madu sama garam, tambahin jahe sedikit, terus habatus sauda 3 butir 5 butir sehari, insya Allah akan sangat membantu. Itu, insya Allah itu sudah cukup sih. Ya. Baik. Kurma, jangan lupa kurma. Kurma tadi ya. Itu pertanyaan dari Ibu Santi Lestari. Selanjutnya. Tapi garamnya jangan garam dapur ya. Himalaya. Jangan garam refinasi. Garamnya garam. Ya pokoknya garam mineral aja, apapun lah itu, mau garam gunung, garam laut, garam Himalaya, pokoknya garam mineral aja, jangan garam yang sudah direfinasi. Gitu aja. Baik, ini sebenarnya udah ada 100 pertanyaan lebih, Stan. Masya Allah, sampai sore kita nih. Tapi saya pilih yang masih berkaitan dengan ini ya. Ada yang pertanyaan buat Kang Riza nggak? Jadi bagi-bagi saya bernapas sedikit. Ini ada satu pertamanya, Tan. Jadi kan ini berhubungan dengan acara ini cocok dengan wakaf Quran, Stan. Jadi alhamdulillah semua peserta yang hadir di sini adalah peserta juga yang mewakafkan Al-Quran, Stan. Alhamdulillah. Total tadi terakhir data dari panitia sudah lebih dari 600 paket Al-Quran terkumpul. Alhamdulillah. Nah, ada pertanyaan dari Ibu Yeti Waode. Apakah bisa mewakafkan Al-Quran untuk ayah yang sudah meninggal, Ustaz? Ini tanya sama Ustadz aja lah, Ustadz di Sigma. Saya kan bagian imunitinya aja. Bagi tugas. Nanti tanya sama Dewan Syariah di Sigma aja. Siap. Ya. Atau ada keutamaan wakaf menurut Ustadz, keutamaan wakaf Quran? Wakaf itu ya luar biasa ya. Salah satu bentuk peradaban Islam yang terbangun dengan sangat luar biasa itulah wakaf. Wakaf itu kan bentuk kita menyerahkan harta kita di jalan Allah, udah nggak ada lagi haknya kita. Semua kembali pada Allah gitu kan. Makanya kalau sudah bicara wakaf itu ya powerfulnya luar biasa ya. Cuman yang ada saat ini itu adalah banyak yang tidak tahu bahwa ilmu wakaf itu sangat luas ya. Bapak Ibu mungkin pernah tahu ya bahwa di Mekah itu kan ada hotel milik salah satu orang Aceh dulu. Nah, hotel itu kan diwakafkan. Kemudian diwakafkan, dan kalau sudah wakaf maka dia tidak kena zakat. Dia tidak boleh diperjualbelikan, itu milik Allah, dan ada akad dari muwakifnya atau pewakifnya. Salah satunya kalau kita bicara tentang hotel di Mekah itu yang punya orang Aceh itu, jadi dia mengakadkan bahwa nanti kalau dia sudah meninggal gitu kan, atau mungkin saat hotel itu sudah diwakafkan, maka seluruh orang Aceh yang pergi ke Mekah itu akan mendapatkan ya semacam tunjangan lah kalau mereka pergi haji dari hotel tadi. Jadi subhanallah kan, wakaf itu luar biasa. Yaitu itu kalau wakafnya sifatnya produktif ya. Kalau wakaf saya sekarang kan kita wakaf menyerahkan Al-Quran ya. Jadi salah satu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Jadi kalau apapun yang kita bisa wakafin aja. Bahkan perusahaan aja kalau mau wakafin aja. Tapi tetap ada hitungannya nanti. Itu ada hal-hal yang sifatnya teknis yang itu diatur juga dalam Islam. Ya, jadi jangan khawatir dengan wakaf. Wakaf tidak akan membuat kita miskin ya, secara umum ya. Apalagi wakaf Quran seperti ini kan. Jadi kalau udah wakaf, maka Al-Quran yang ada ini itu tidak boleh diperjualbelikan. Jadi disesuaikan dengan misalkan Bapak Ibu wakafkan Al-Quran ini untuk pesantren ini, mahal ini gitu kan, ya harus ke sana sesuai dengan akad tadi. Kecuali ada perjanjian lebih detail. Mungkin silakan tanya ke para ahli-ahli fikih, mungkin ahli-ahli wakaf lah ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Dan panitia juga membuka kesempatan setelah acara ini bagi yang ingin juga berwakaf. Jadi kita sangat terbuka juga, nanti bisa menghubungi admin yang Bapak Ibu hubungi untuk tadi mendapatkan pahala yang luar biasa di momen kali ini. Ini lebih dari 100 pertanyaan. Saya akan pilih random karena juga waktu. Boleh? Ini ada pertanyaan dari Fauzul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Allah memberkati kita semua, amin. Ustadz, sebelumnya saya sering melihat video-video Ustadz di YouTube. Salah satunya tentang batasan dalam memakan nasi, dan itu mempengaruhi keberat badan saya.
Padahal saya sudah ikut pola makan yang Ustadz saranin. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan agar berat badan saya tetap normal, Ustadz? Karena menurut saya berat badan saya sebelumnya normal. Terima kasih, Ustadz. Ya, ya kalau sudah turun ya karbonya tetap diasup ya. Cuma nanti diganti dengan karbo-karbo yang kompleks, karbo-karbo yang sehat ya kayak kentang ya, itu juga insya Allah akan membantu. Atau mungkin sebenarnya bukan saya melarang makan, bukan melarang sih ya, tapi nasi putih itu nggak sehat. Nasi putih itu nggak kalau berlebihan ya. Kenapa? Karena sudah pertama dia tinggi gula, seratnya nggak ada, dia miskin enzim, miskin vitamin gitu kan. Jadi kalau berarti kita boleh ganti dengan nasi yang lain atau beras yang lain boleh. Ya tetap aja makan ya beras merah, beras hitam, beras coklat, atau beras pecah kulit, beras pirang kalau orang Melayu bilang itu ya. Itu insya Allah nggak masalah. Jadi kalau sudah turun kayak seperti ini jangan kurang. Sebab kita butuh karbohidrat. Jangan nggak makan karbohidrat karena kita tidak mengajarkan diet tertentu ya. Kita cuma atau saya cuma mengajarkan agar jangan makan karbo yang tidak sehat ya. Kayak tepung-tepungan itu kan karbohidrat juga, itu nggak sehat. Maka ganti dengan tepung-tepungan yang sehat, tepung non gluten gitu kan bisa. Contoh misalkan Anda pengen makan mie, ya misalkan di rumah pengen makan mie ya udah makan mie, cari mie dari wortel, mie dari bayam, mie dari kentang kan banyak tuh sekarang ada. Itu tepungnya bagus insya Allah nggak seperti tepung-tepung terigu ya yang dia berat buat usus dicernanya, termasuk nasi putih tadi ya. Kalau sekarang sudah berat badannya turun ya loading karbo lagi, masukin karbonya. Dan kalau mau detail mungkin Bapak Ibu silakan konsultasi ya. Biasa saya menyarankan tuh ke ya teman-teman yang ada di gym ya, atau mungkin yang membuka konsultasi online. Di IG saya juga ada salah satu rekan saya juga yang beliau juga mengajak ya. Kalau udah turun mau diapain ya? Mungkin tinggal dibaca postingan di situ. Insya Allah ada keterangannya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih, Ustadz. Lanjut, Ustadz ya. Masih ada waktu sebelum zuhur. Ini simpel sebetulnya, tapi juga sering dialami di keluarga. Assalamualaikum Ustadz, anak saya sering batuk-batuk terus. Kalau buat anak-anak, obat batuknya mending dikasih apa ya Ustadz? Terima kasih dari Ibu Irma Eliana. Silakan Ustadz. Obat batuk ya? Umur berapa ya anaknya? Di sini nggak dijelasin sih. Ya tergantung sih, kalau mungkin batuknya batuk apa tuh namanya, batuk kering gitu ya biasa. Kalau saya sih ya, pengalaman saya tuh saya kasih itu jeruk nipis, madu sama sedikit garam gitu kan. Tapi kalau seandainya batuknya berdahak ya kita perlu keluarkan dahaknya ya dikasih herbal-herbal yang sifatnya agak hangat ya, kayak jahe. Nanti cari bubuknya aja. Ya bubuk jahe nggak usah banyak-banyak kan panas tuh, jahe mungkin atau cengkeh ya, atau mungkin serai itu juga bisa. Atau nanti cari kalau memang anak tuh bisa minum dalam bentuk minuman ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak nanti coba dibikin puyer aja, puyer dalam bentuk bubuk. Nanti cari kapsul jahe, kapsul apa gitu kan yang herbal-herbal hangat, itu insya Allah akan membantu kalau batuk ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan. Ini udah 105 pertanyaan. Assalamualaikum, bagaimana caranya supaya tidak ada rasa bangga diri atas sesuatu yang telah kita lakukan? Karena kadang terasa bangga gitu terhadap apa yang kita lakukan. Gimana supaya mengurangi rasa bangga itu, Ustaz? Terima kasih. Ya jangan buka celah-celah itu sih ya. Celah-celah itu misalkan kita menceritakan pada orang lain, itu jangan. Jadi tahan. Jadi kalau kita melakukan suatu kebaikan, usahakan jangan banyak orang yang tahu. Cukup Anda dan Allah saja yang tahu. Kecuali ya memang kebaikan yang kita nggak bisa tolak untuk orang tahu. Contoh, misalkan kita datang ke masjid, ya kita mungkin sholat berjamaah, itu sih orang harus, kita terpaksa jalan kan, nggak bisa gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya mungkin sodako, Anda membangun pondok segala macam, tahan lisannya untuk tidak menceritakan itu kepada banyak orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Ya berdoa pada Allah, ya Allah ikhlaskan niatku untuk mengerjakan semua ini karena ketaatan dan karena mengharap wajahmu. Jadi minta sama Allah agar Allah ikhlaskan niat kita
ya dalam melakukan suatu kebaikan. Itu yang paling yang nomor 2 ya, seperti itu. Itu yang saya pahami sih ya. Jadi jangan buka celah dan minta kepada Allah dengan doa-doa kita agar Allah ikhlaskan niat tadi, dan cukuplah Allah dan kita yang tahu kebaikan yang kita kerjakan. Ya, bahkan kalau orang misalkan kita melakukan suatu kebaikan, ya kalau bisa mah cari waktu di mana orang nggak bisa lihat orang, atau orang nggak lihat gitu loh. Itu lebih baik ya. Seperti itu. Itu yang saya pahami. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum, saya dulu pernah sakit yang membuat saya kembali ke Al-Quran. Dan pada akhirnya sembuh, kembali sehat seperti sedia kala. Hingga datang suatu masa saya hamil, dan pada usia kehamilan ke-8, saya terserang vertigo yang membuat koklea telinga saya rusak, hingga divonis dokter tulis sedang berat. Yang ingin saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan untuk mengembalikan pendengaran saya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Pertama, bismillah, semoga Allah sembuhkan Anda ya. Yang pertama, ya bertaubatlah kepada Allah atas segala kesalahan yang dilakukan ya, dan minta maaflah kepada Allah atas semua hal-hal yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Jadi kalau bahasa saya itu bertaubat sebelum berobat. Bertaubat sebelum berobat, itu yang pertama. Yang kedua, banyak cara ya, kita yang namanya ikhtiar, kita nggak tahu sih ya yang namanya ikhtiar kita nggak tahu seperti apa hasilnya, tapi ada beberapa cara-cara untuk mengatasi hal seperti ini. Pertama, ya mungkin Bapak yang bertanya ini bisa melakukan terapi bekam ya. Terapi bekam itu kalau buat vertigo itu salah satu yang sangat efektif untuk vertigo. Kemudian mungkin ditambahkan mungkin dengan tusuk jarum juga ya. Intinya ya semoga ya, saya sih tidak tahu kondisinya kayak apa, tapi kalau mungkin masih bisa organ tadi diselamatkan atau mungkin masih bisa berfungsi seminimalnya, ya mungkin terapi-terapi seperti pijat, tusuk jarum itu insya Allah akan sangat membantu ya. Membantu mengembalikan pendengarannya tadi ya. Semoga seperti itu, dan banyaklah mendengar Al-Quran ya. Banyaklah mendengar Al-Quran. Kalau bisa mah telinganya jangan mendengar apapun lagi kecuali mendengar Al-Quran. Jadi hal-hal yang tidak diperintahkan atau tidak disyariatkan dalam Islam jangan didengar lagi ya. Maaf, seperti musik atau apapun, seperti tinggalkan saja. Dan karena sudah bermasalah telinganya, jangan mendengarkan itu kayak pakai headphone atau earphone gitu, jangan, karena sangat sensitif ya, apalagi kalau suaranya agak gede. Jadi dengar seperti biasa aja, pakai speaker biasa gitu, volume tidak terlalu besar. Itu yang mungkin bisa saya sarankan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Saya ingin menyapa kembali Pak Riza. Ya, assalamualaikum Pak Riza. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan langsung Pak Riza ke dokter? Iya. Ya, ini kasihan itu yang sudah 100 lebih, Kang Fei. Itu lebih utama. Lebih baik kesempatannya buat Bapak Ibu yang sudah. Atau ada yang ingin ditanyakan juga ke Pak Riza, boleh, maka nanti di kolom Q&A. Ini sampai ini akan habis ya Ustadz ya, 104. Tapi saya akan habis sampai asar juga, sampai maghrib. Saya akan coba yang dari berbagai macam tema pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Ibu Estu Sofia. Assalamualaikum Ustadz, Alhamdulillah sudah hampir 1 tahun saya mengikuti pola JSR dan berat badan saya turun hampir 12 kg. Sampai kadang dikatakan banyak orang kalau saya terlalu kurus, tinggi 160, berat 54. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu kapan berat kita sudah dikatakan ideal untuk sehat? Dari Ibu Estu, terima kasih. Silakan Ustadz. Baik, bismillah. Jadi secara umum biasanya sih ya, yang saya ketahui ini tuh salah satu indikatornya untuk mengetahui kita overweight, underweight, obese, atau malnutrisi itu menggunakan IMT. IMT itu indeks massa tubuh, atau mungkin bahasa Inggrisnya itu body mass index. Nanti Ibu bisa di browsing aja, dilihat. Itu ada skala ukurnya. Jadi kurang lebih hitungan itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Nanti Ibu
atau Bapak yang bertanya ini nanti bisa ngecek. Range-nya seingat saya 18 sampai 23 kalau nggak salah. Ya, 18 sampai untuk orang Asia itu 18 sampai 23, berarti di bawah 18 itu underweight, ya, di bawah 23 atau di atas 23 dia overweight, nanti setelah 25 itu masuk ke obesitas. Ya, nanti bisa dicek itu insya Allah. Mudah kok. Baik, terima kasih Ustadz. Ini saya lanjut pertanyaannya, masih ada beberapa, tapi sebelumnya juga saya ingin menyampaikan ini acara webinar siang ini didukung oleh berbagai macam pihak, diantaranya terima kasih untuk Samil Quran, Bank Syariah Mandiri, Madinah Al-Quran, Sigma Daya Insani, JSR Store, Tikror Academy, Parenting Academy, Sigma Kaya Imaji, dan buku JSR Official. Tadi hadiah dari BSM ada 5 tabungan umroh, masing-masing 200.000. Nanti panitia akan memilih 5 pertanyaan terpilih. Dan juga kita ada hadiah dari Madinah Al-Quran, juga kita langsung akan pilih, dan juga hadiah dari Samil Quran. Berikut selanjutnya pertanyaan dari Bapak Febrianto. Selain makanan, apakah pikiran juga mempengaruhi kesehatan, Ustaz? Itu simpel aja pertanyaannya, Ustaz. Silakan. Jawaban juga simpel, sangat. 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 Sangat ya. Jadi pikiran itu akan sangat mempengaruhi tubuh kita ya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu akan mempengaruhi organ tubuh kita. Mau buktinya? Gampang. Bapak Ibu, ini ya tidak perlu dicontohkan, tapi coba tiba-tiba Anda berada pada satu posisi atau keadaan yang marah, wajib, katakanlah bukan wajib ya, Anda berhak marah saat itu. Terus akhirnya marah beneran. Saat marah tadi, cobalah diukur indikator-indikator yang ada pada tubuhnya seperti tekanan darah, gula darah, ya itu biasanya naik semua. Jadi pikiran itu sangat mempengaruhi ya organ tubuh kita. Makanya jaga hati, jaga pikiran, ya jaga lisan, jaga mata, jaga pendengaran, ya jaga juga panca indera kita ini yang termasuk salah satunya lidah kita untuk tidak memakan makanan-makanan yang tidak baik gitu kan. Jadi pikiran sangat mempengaruhi. Allahu a'lam. Baik, terima kasih. 3 pertanyaan terakhir Ustaz ya. Sebelum nanti kesimpulan dari Ustaz, ada yang ingin disampaikan. Zuhur di sana ya? Kenapa Pak? Belum Pak. Pertanyaan dari Ibu Isnani mau menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering sakit tenggorokan seperti radang dan sariawan. Mohon penjelasan Ustadz, makanan atau minuman atau obat apa yang harus saya konsumsi? Sakit tenggorokan, radang dan sariawan, Ustadz. Silakan. Sakit sebenarnya adalah tanda ketakseimbangan di badan sih ya. Jadi saran saya pertama kali kepada ibu yang bertanya ini, coba perbaiki pola makannya. Jadi mulai menghindari makanan-makanan yang seperti ya gula tinggi, kemudian banyak minyak, ya minyak goreng seperti itu coba dikurangi dulu. Makanan yang kalau bahasa saya itu clean food, ya bahasa makannya bersih gitu kan. Ya contohnya kayak ya sayur buah-buahan, ya madu, ya atau mungkin kalau punya probiotik atau hal-hal yang sifatnya itu fermentasi itu juga sangat bagus bagi tubuh kita. Jadi sebenarnya gini, tubuh kita tuh bisa memperbaiki dirinya sendiri kalau diberikan asupan yang tepat. Jadi Allah udah membuat atau menciptakan tubuh kita canggihnya luar biasa. Jadi contoh misalkan sariawan itu terjadi karena apa? Karena panas di perut. Gitu kan. Jadi mungkin caranya gimana? Ya kurangi panasnya dengan memperbanyak minum air putih atau air kelapa, ya atau mengkonsumsi air madu itu juga sangat baik untuk memperbaiki itu semua. Termasuk kalau masalah tenggorokan saja sebenarnya ya air madu sama jeruk nipis gitu udah cukup sebenarnya. Ya, insya Allah akan sangat membantu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. 2 pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz, ibu saya sakit kanker pencernaan. Bagaimana metode yang baik untuk beliau karena beliau belum dapat membaca Al-Quran. Terima kasih.
Baik, Bismillah. Semoga Allah angkat penyakitnya Amin. ibunya ya. Kalau beliau belum mampu membaca Al-Quran, maka perdengarkan saja Al-Quran. Ya, perdengarkan saja Al-Quran, dan kalau ada anak-anak yang bisa membacakan Al-Quran kepada beliau dalam bentuk mungkin ya ayat-ayat pendek atau surat-surat pendek, bacakanlah untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Ya, jadi atau kalau enggak ya, kalau saya sih lebih senang ya kalau ada anak-anak yang bisa baca, biar dia anak-anak aja yang bacain, biar beliau mendengar. Tapi kalau seandainya anak-anak pun dengan mungkin kerja atau apapun nggak bisa juga, ya mungkin bisa memanggil orang ya, manggil orang ya. Kalau orang juga nggak bisa dipanggil ya untuk baca Quran ini supaya dia cepat mati atau apa, bukan ya, bukan. Tapi membaca Quran untuk mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat dibaca tadi. Karena ya kan kalau lihat ada orang bacain Quran kayaknya ini mau meninggal, yang bukan itu ya. Jadi kita mau mendapatkan keberkahan ya. Dan kalau Al-Quran dibacakan, maka diamlah kalian. Jadi kita nggak boleh mendengarkan Al-Quran itu sambil ngobrol-ngobrol, nggak boleh. Ya, kalau itu pun katanya yang kedua nggak ada, ya udah bacain atau mungkin puterin speaker-speaker yang isinya murotalah. Insya Allah tuh niatkan untuk mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat tadi yang mudah-mudahan ibu atau orang tuanya tadi bisa mendengarkan dengan baik, dan Allah memberikan rahmat dan kesembuhan dari keberkahan Al-Quran tadi. Terus yang selanjutnya mungkin saran saya juga banyak ya, bukan untuk pengobatan. Yang jelas harus dikonsultasikan kepada mungkin terapis atau mungkin terapis lah yang bisa melihat atau menerapi gitu. Tapi beberapa herbal-herbal yang ada dalam Al-Quran juga bisa Anda pakai, atau mungkin disebut dalam hadis seperti zam-zam ya, itu juga bisa dipakai. Kemudian habatus sauda juga anti kanker juga ya. Zaitun juga anti kanker, kurma juga sangat baik untuk menguatkan badan. Ya, dan semua itu tidak menjamin kesembuhan. Hanya Allah yang memberikan kesembuhan dengan kehendaknya, sebagaimana kita tahu bahwa Allah Asy-Syafi yang Maha menyembuhkan. Kembalikan semua kepada Allah, karena saya banyak mendapatkan orang-orang yang subhanallah sekalian, ketika begitu luar biasa penyakitnya dan mereka pasrahkan dirinya pada Allah, tiba-tiba begitu mudah Allah sembuhkan penyakit-penyakit mereka tadi dengan izinnya, dengan kehendaknya. Kata kuncinya apa? Kembalikan semua kepada Allah. Ya, mudahkan kesembuhan dari kita mungkin, atau mungkin orang tua minta anak-anak juga berdoa mudahkan kesembuhan bagi orang tua, ya Allah. Demikian mungkin. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab, karena sebelum nanti ada kesimpulan dari Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya berdoa untuk anak-anak saya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Bagaimana ikhtiar kami sebagai orang tua untuk menyediakan makanan agar meningkatkan imun mereka? Mungkin ada kiat-kiat dari Ustadz. Terima kasih. Baik, jadi kalau kita bicara Al-Quran, maka lihat saja pedoman Al-Quran. Seingat saya beberapa kali ada posting ya tentang makanan-makanan yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada 21 jenis tumbuhan-tumbuhan yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka itu coba dijadikan sebagai kebiasaan di rumah Anda ya. Ya, contoh mungkin habatus sauda, madu, zaitun ya. Banyak ya. Ada kurma ya. Maksud saya itu dari berbagai macam tadi, coba tanda kutip wajibkan di rumah harus ada. Kalau kayak saya gitu kan, di rumah saya itu pasti akan ada madu dan kurma. Ya. Itu yang dan buah-buahan juga biasanya wajib ada dalam kulkas saya biasanya. Jadi saya kondisikan seperti itu. Dan berikan ya vitamin-vitamin otak katakanlah ya, atau mungkin yang menguatkan daya ingat mereka. Ya, daya ingat itu sebenarnya kata kuncinya apa? Jadi supaya anak-anak itu kuat daya ingatnya, saya cuma berpesan satu dulu. Jangan ada TV di rumah. TV itu ya, terutama tontonan-tontonan seperti film-film apa segala macam itu melemahkan sekali daya ingat. Tapi sekalian mungkin sedikit lah saya cerita tentang ini semua ya. Dalam Al-Quran itu sebutkan tentang samwal absor. Jadi ya pendengaran itu jauh lebih penting dalam Al-Quran. Disebutkan beberapa kali. Bahkan orang yang mau mati saja ketika mereka sudah mau sakaratul maut itu masih bisa mendengar meskipun mata nggak bisa lihat. Ya maka kuatkan pendengaran mereka ya dengan nasihat-nasihat, dengan murotal. Mungkin kita dulu yang pernah mendengar siaran radio ya, drama-drama zaman dulu itu kan kayaknya seru banget gitu kan.
membayangkan itu. Jadi imajinasi orang zaman dulu itu terbangun dengan pendengaran mereka, bukan dengan penglihatan kayak zaman sekarang yang dimanja luar biasa. Jadi saran saya, kalau bisa mah TV-nya jangan sering-sering diputar. Kalau bisa mah nggak usah ada TV lah di rumah, lebih aman. Ya, kalaupun ada ya TV-TV yang isinya TV-TV yang menguatkan keimanan seperti saluran dakwah seperti itu ya. Termasuk juga zaitun juga salah satu yang menguatkan otak dan jantung, juga bisa Anda pakai di sana. Beberapa ulama menyebutkan juga kismis ya. Kismis itu salah satu yang menguatkan ya ingatan ya, atau mungkin hafalan. Atau juga kalau kita sekarang ya, mungkin saya pernah beberapa kali saya sampaikan, salah satu yang menguatkan juga ingatan itu adalah makanan-makanan fermentasi ya. Paling gampang di Indonesia ya tempe ya, tapi tidak digoreng ya. Tidak digoreng, tidak dimakannya pakai cabai, itu namanya gorengan. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih di sesi tanya jawab. Mungkin saya juga ingin bertanya ke Farija dengan materi yang tadi disampaikan mengenai Quranic Community. Ada yang ingin disampaikan ke para pemirsa mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Uja? Silakan, Farija. Ya, Masya Allah. Ya, apa yang disampaikan oleh Ustaz Zaidul Akbar itu ya memang seperti itu, betul sekali, bahwa sangat terkait begitu ya, semua apa yang sudah disampaikan oleh Al-Quran itu bisa berdampak kepada terjadinya keseimbangan akal gitu ya, keseimbangan ruh gitu, keseimbangan jasad, ketika kemudian mendapatkan porsi sesuai dengan anjuran Al-Quran. Ya, tadi rumusnya juga sudah disampaikan gitu ya, bahwa halal, thayyib, dan tidak berlebih-lebihan. Jadi cara nomor satu iblis untuk menggoda orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman itu akan dibuat untuk berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Jadi memang pintu masuk pertama iblis untuk merusak orang beriman adalah dibikin berlebih-lebihan. Karena kalau orang beriman langsung ditembak di aspek thayyib, dia masih bisa sadar langsung, atau apalagi kalau di bab halal haram dia bisa jadi sangat bereaksi secara secara keras, secara langsung. Tapi kalau masuknya itu lewat hal-hal yang mubah dengan dibuat berlebih-lebihan, itu kan jadi seperti yang merasa baik-baik saja. Nah, ini pintu masuk awalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Juga tadi betul Kang Fe, Ustadz Uza, itu pengalaman pribadi Ustadz. Dulu saya juga tahun 99 itu ke belakang, tahun 99, tahun 98, tahun 97, tahun 96, setiap tahun selalu masuk rumah sakit. Mengapa masuk rumah sakit? Karena beban pikiran, baper, stres. Jadi alhamdulillah tidak pernah lebih dari 2 jurusan gitu ya. Langganan ke rumah sakit itu penyebabnya selalu 2 gitu ya, 2 jurusan. Kalau tidak karena sesak napas, itu karena tipes. Pokoknya salah satu dari 2 itu. Sesak napas, tipes. Nah, apa yang membuat itu terjadi? Karena belum paham bagaimana cara memanage tekanan-tekanan begitu ya. Ya tekanan-tekanan lah, atau konflik-konflik yang terjadi misalkan di dunia bisnis seperti itu. Nah, masuk rumah sakit aja. Sampai kemudian alhamdulillah diizinkan Allah belajar, kemudian bertobat tadi. Tobat, kemudian akhirnya juga berdampak kepada kebaikan. Jadi mentalitasnya yang kemudian dikuatkan begitu ya, dengan pemahaman. Alhamdulillah dari sejak itu nggak pernah lagi masuk ke rumah sakit sampai sekarang, kecuali 2 Ustadz, 2 kali. Pertama karena lupa belum makan malam, terus makan durian banyak banget. Makan durian banyak banget. Itu malamnya langsung udah kayak orang mau pingsan, dibawa ke UGD, menginap semalam. Dan lupa tidak makan malam dalam kondisi lelah, capek, makan durian banyak banget. Yang kedua karena digigit nyamuk. Demam berdarah. Tapi alhamdulillah sejak tahun 99 itu sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah lagi sakit. Jadi maksudnya tidak pernah sakit yang sampai masuk rumah sakit gara-gara hal yang sama, yaitu tekanan ataupun juga konflik, misalkan berbeda pendapat dan seterusnya. Alhamdulillah. Jadi memang korelasinya sangat kuat sekali, dan itu
ujung-ujungnya juga berangkat dari basic yang sangat fundamental, yaitu akidah. Pemahaman kita, keyakinan kita terhadap akidah bahwa ketika sudah terjadi sesuatu kepada kita, maka mau itu baik menurut manusia, mau itu jelek menurut manusia, maka ketika itu sudah sampai, hakikatnya Allah sudah mengizinkan dan Al-Quran sudah bilang. Berarti Allah memilih kita, Allah tahu, sudah mengukur, kita tuh sanggup menerima itu. Kita akan bisa mengatasi itu. Jadi husnuzon, baik sangka kepada Allah itu akan menjadi pintu pembuka awal bahwa apapun yang kemudian kita lakukan, insya Allah bisa didapatkan insya Allah dengan izin Allah. Itu Kang Fe, gitu Ustadz. Jadi sangat menarik. Terima kasih banyak sudah membersamai kami semua, nasihat-nasihatnya dan seterusnya lah, semua banyak sekali. Insya Allah. Ya, terima kasih Pak Riza. Selanjutnya di sesi terakhir mungkin Ustadz bisa menyimpulkan, meresum dari pembahasan di sesi siang ini. Kami persilakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, berkaitan dengan imunitas ya. Jadi kata kuncinya adalah Al-Quran itu, atau Al-Quran adalah imunitas bagi seorang mukmin. Baik imunitas yang berhubungan dengan kolbunya, hatinya, pikirannya, dan imunitas atau kekebalan yang berhubungan dengan raganya atau jasadnya. Maka dengan modal ini, maka Masya Allah kita bisa semakin ya. Jadi kita memang perlu bertanya atau belajar dalam Islam ini apa yang kita dapatkan dari itu semua. Ya, jadi ibadah itu juga ada janji-janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu dengan baca Quran, mentadaburinya, mengamalkannya, mengajarkannya. Dan Al-Quran adalah obat dari segala penyakit, baik penyakit-penyakit fisik atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan non-fisik. Dan kalau orang sudah sehat, maka otomatis imunitas itu bisa terjaga. Dan kalau ditarik dari konsep dasarnya bahwa kekebalan itu diturunkan, maka kalau kita mau membangun peradaban atau peradaban Islam yang insya Allah akan bangkit nanti ke depan, kita nggak tahu kapan itu, maka jadilah orang tua yang dekat dengan Al-Quran. Jadilah orang tua yang membaca Al-Quran, mengamalkannya, mentadaburinya, ya, dan mendapatkan meminta pada Allah agar diberikan hikmah dari Al-Quran tadi. Orang-orang zaman dulu adalah orang-orang atau peradaban yang pernah dibangun zaman dulu peradaban Al-Quran. Nabi kita SAW tidak mengajarkan ilmu-ilmu yang macam-macam kepada para sahabat dan orang-orang soleh zaman dulu, tapi mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya sekedar mengajarkan, tapi mengamalkan Al-Quran itu yang paling penting. Bukan cuma sekedar menghafal, tapi mentadaburinya jauh lebih penting, atau mungkin juga sangat penting perlu kita kerjakan di saat sekarang. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan, membaca, mengajarkan Al-Quran, dan semoga Allah tambahkan terus rasa cinta kita kepada Al-Quran ini, ya. Dan semoga Al-Quran ini bisa menjadi salah satu pemberi syafaat kepada kita semua di Yaumil Hisab nanti. Dan semoga Allah berkahi juga acara ini, dan semoga Allah mudahkan, lancarkan, berkahi, dan ridhoi juga perjalanan Sigma atau Syamil Quran ini untuk membumikan Quran di bumi Indonesia ini, dan mudah-mudahan nanti seluruh dunia. Allah alam bisawab. Mohon maaf dari apa yang saya sampaikan kalau ada salah dari saya pribadi, dan segala kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khair kepada seluruh pihak yang membantu, Kang Riza dan teman-teman semua di Syamil Quran. Mungkin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz Dr. Jedul Akbar, juga Pak Riza Zakarias yang pada kesempatan pagi menjelang siang ini bisa mengikuti acara webinar Jurus Sehat Rasulullah dan Quranic Immunity yang diselenggarakan oleh Sigma Media Inovasi, yang juga didukung penuh oleh Syamil Quran, Bank Syariah Mandiri, Sigma Daya Insani, JSR Store, Tikror Academy, Parenting Academy, Sigma Kaya Imaji, buku JSR Official. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat seluruh peserta yang telah berpartisipasi untuk menitipkan wakaf Al-Quran, dan pada kesempatan siang ini juga bisa mengikuti webinar. Total tercatat lebih dari 260 orang bisa stabil hingga selesai acara ini, bisa bertahan untuk mengikuti materi. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Ustadz
Jadul Akbar dan juga materi yang disampaikan oleh Bapak Ridha Zakarias bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami panitia mengucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد